Akil Mohtar, Ketua Mahkamah Konstitusi yang tersangkut suap pemilu kada, bisa dituntut seumur hidup. Kenapa yang mencatut uang makannya rakyat miskin yang sedang terjepit karena pandemi? Tuan dan Puan anggota DPR yang terhormat, saya perhatikan parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya? Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja. Presiden Jokowi pekan lalu sempat menyatakan pemerintah dan DPR menunda pembahasan salah satu klaster di rancangan undang-undang itu, klaster ketenagakerjaan. Ini untuk memberi kesempatan mendalami substansi dan mendapat masukan dari banyak pihak. Berpegang pada alasan itu, maka sudah seharusnya klaster lain dalam RUU Cipta Kerja pun perlu ditinjau ulang. Karena yang lain juga bukan tanpa masalah, terutama dari perspektif lingkungan. Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat, apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama, di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik kan? Seperti kami-kami ini, Tuan dan Puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sekarang sih kelihatannya banyak kursi yang kosong. Tapi biasanya juga kosong kan ya? Tuan dan Puan anggota DPR yang terhormat, saya perhatikan parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya? Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja. Saya percaya setiap tindakan dan keputusan di masa krisis mencerminkan skala prioritas. Atau memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami saat ini? Bikin ribut juga jelas tak seharusnya jadi prioritas. Kapan Nana merasakan titik terendah dalam karir dan juga hidup? Dalam karir ketika tidak yakin dan merasa investasi waktu mungkin saja dan investasi tenaga akan sia-sia kalau memulai hal yang baru ketika waktu itu mata najwa di awal-awal tahun pertama memulai. Dalam hidup, saya pernah berada dalam situasi yang ketika saya kehilangan anak perempuan saya, Cak. Jadi anak perempuan saya meninggal setelah dilahirkan 4 jam. Dan saya ketika itu merasa hidup saya hancur. Pesan Abi Kures ayah saya, soal bagaimana kita belajar ikhlas dan tawakal. Bayangkanlah kita hidup pada 2030. Kira-kira apa yang terjadi dengan Indonesia 10 tahun yang akan datang? Bisakah kita membayangkannya? Bayangkanlah wajah hukum yang makin mirip sandiwara. Persidangan bergaya opera yang dituntun bukan oleh kitab undang-undang, tapi oleh skenario yang bisa dirancang siapa saja. Apakah KPK masih ada pada 2030 itu? Masihkah kita melihat gedung merah putih yang sama yang mampu menjulangkan harapan seperti dulu? Beberapa orang, termasuk saya, mungkin juga kalian, hanya akan melihat gedung yang telah kusam berdebu, yang sama tidak menariknya dengan gedung-gedung seniornya. Soal cinta itu jangan cari pembenaran di akal, nggak akan pernah ketemu. Cari pembenarannya tuh di sini. Kalau pakai ini nggak akan nemu, pasti ada aja nggak cocoknya. Jadi khusus untuk cinta, dengarkan di hati. Kalau yang sekarang masih belum merasa mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kalian tuh masih muda banget gak sih? 17, 18, 19, 20, you have your whole life ahead of you. Jadi kalau misalnya belum mencapai target satu sekarang, belum berhasil sekarang, itu nggak ada alasan kamu nggak akan bisa berhasil untuk percobaan yang berikutnya. Aku tuh dari dulu cuma punya satu mantra, dari 2 kata, coba lagi. Belum dapat nilai segini, coba lagi. Namun kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka, tapi tentang orang-orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, skill yang kalian latih, pemahaman yang kalian dapatkan.
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Anak muda itu berani coba, nggak takut gagal, berani ambil resiko. Dan kita butuh anak-anak muda yang selalu mau terus nyoba lagi sampai berhasil. Jadi negeri ini tuh butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang punya keberanian dan punya kemauan untuk terus mau coba sampai berhasil. Akil Mohtar, Ketua Mahkamah Konstitusi yang tersangkut suap pemilu kada, bisa dituntut seumur hidup. Kenapa yang mencatut uang makannya rakyat miskin yang sedang terjepit karena pandemi, kok hanya 11 tahun? Repot ini, repot. Bicara soal perempuan atau wanita yang kuat, menurut saya sih yang pertama yang percaya diri, ya, pede dan bekerja keras dan tidak ragu menunjukkan hasil kerja kerasnya ke publik. Kedaruratan adalah tentang hidup yang makin menjepit saat pilihan yang terhidang semuanya membuat sempit. Para pejabat tinggi yang menghitung neraca dari atas kertas dijerat kurva ekonomi dan politik yang amat buas. Bagi jelata, kedaruratan adalah stok beras yang menipis, juga berisik meteran listrik yang angkanya semakin tiris. Padahal virus tak memandang kelas, menyebar tanpa perasaan belas, menikam diam-diam dengan amat buas. Pandemi memang menjungkir balikan banyak rumus dan definisi, menjerat pemimpin dan jelata dengan dilema tanpa henti. Dari waktu ke waktu, semua harus terus menimbang langkah. Setiap hari seperti mengambil undian yang bikin lelah. Tingkat ketidakpastian yang semakin memumbung tinggi membuat skenario terburuk terasa makin mendekati. Ini saatnya saling menguatkan dengan bersolidaritas, memeluk teguh sikap asih yang penuh dengan welas.